Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debi dengan NIM 22520095 ingin menyampaikan mengenai perbandingan dan sinkronisasi sistem politik pemerintahan Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto dan kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang pertama, mengenai kepemimpinan. Pada kepemimpinan Soeharto pada masa ini menggunakan kepemimpinan sentralistik atau yang dikenal dengan sebutan Orde Baru. Kepemimpinan sentralistik itu sendiri adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan secara terpusat. Mungkin Ibu Ria atau teman-teman sudah ada yang pernah membaca buku Laut Bercerita. Ini salah satu buku favorit saya, dan di dalam buku ini juga menyinggung tentang masa-masa pada Orde Baru, terutama tentang organisasi masyarakat atau lebih spesifiknya aktivis dari kalangan mahasiswa yang diatur dengan ketat untuk memastikan keselarasannya dengan kebijakan pemerintahan pada masa itu. Kepemimpinan pada masa Jokowi menggunakan kepemimpinan desentralistik yang sangat mengedepankan penguatan otonomi daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan pada masa Jokowi ini menggunakan pendekatan inklusif, yaitu mencoba membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dan kelompok politik. Lalu yang kedua, mengenai partisipasi politik dan media. Pada masa Soeharto, yaitu politik yang bersifat represif atau partisipasi politik dibatasi, oposisi ditekan, dan hanya ada satu partai politik yang dominan pada masa ini, yaitu Partai Golkar, Golongan Karya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kebebasan berekspresi dan berorganisasi sangat terbatas. Dengan banyaknya aktivis yang ditangkap, media juga tidak luput dikontrol secara ketat dengan sensor yang kuat untuk memastikan tidak ada kritik terhadap pemerintah. Lalu partisipasi politik dan media pada masa Jokowi memiliki lebih banyak kebebasan untuk berpartisipasi dalam berpolitik. Dengan banyaknya partai politik dan ruang untuk diskusi publik, Jokowi tentunya juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musrenbang dan forum-forum publik yang ada. Pada masa kepemimpinan Jokowi ini juga media menjadi lebih bebas dengan perkembangan digital yang memungkinkan akses informasi dijangkau lebih luas. Lalu untuk yang ketiga, kepemimpinan ekonomi pada masa Soeharto, yaitu pembangunan berbasis ekspor. Hal ini berfokus pada industri dan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh pinjaman dan bantuan luar negeri. Pada masa ini juga terjadi krisis ekonomi pada akhir tahun 90-an yang berakhir pada jatuhnya Presiden Soeharto. Berbeda dengan Soeharto, kebijakan ekonomi pada masa kepemimpinan Jokowi terletak pada pembangunan infrastruktur, yaitu menekankan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar daerah. Ekonomi kerakyatan juga didorong melalui program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Lalu yang keempat, yang terakhir, mengenai pendidikan. Pada masa Soeharto memiliki akses yang sangat terbatas, terutama di daerah terpencil. Banyak sekali anak-anak di Indonesia tidak menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Pada masa itu, pendidikan juga dapat dibilang terpusat. Kurikulum dan sistem pendidikan lebih berlangganan dan kurang memperhatikan kebutuhan lokal. Sedangkan pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, terjadi peningkatan akses pendidikan dengan program-program seperti Kartu Indonesia Pintar yang memberikan bantuan kepada siswa kurang mampu. Juga pendidikan pada masa Jokowi ini lebih terfokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin sekian
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan tempat yang disediakan, terima kasih.